Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang karena nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga teratur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab fil madi wa ghairihi, bab hukum seputar air madi dan selainnya, di mana telah kita terangkan hadis yang beliau bawakan di dalam bab ini. Yang pertama hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, kuntu rajulan madzaan, aku adalah seorang yang banyak mengeluarkan air madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni, maka aku pun merasa malu untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, sebab putri beliau adalah istriku. Fa amartul Miqdada ibn al-Aswadi fasa'alahu, maka aku pun memerintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk menanyakan perkara ini. Faqala, maka Rasulullah bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau, dia cuci kemaluannya dan dia berwudu. Walil Bukhari, dalam riwayat atau lafaz milik Imamul Bukhari, ighsil dzakaraka wa tawadda, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Wali Muslim, dan dalam lafaz milik Imam Muslim, tawadda wamdah farjak, berwudulah dan basuhlah atau cucilah kemaluanmu. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedikit kita telah menyinggung terkait dengan masalah air madhi, di mana air madhi ini adalah air yang keluar karena dorongan syahwat, akan tetapi dia berbeda dengan air mani. Iya. Sebab kalau air madhi terkadang keluar dari laki-laki ataukah perempuan tanpa terasa. Nah, dan itu disebabkan ya dikarenakan melakukan mula'abah, ya, melakukan bercumbu dengan istrinya
ya, atau melakukan pendahuluan hubungan suami istri. Nah, maka terkadang keluar air madi. Nah, apa hukum air madi ini? Ya, para ulama bersepakat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan ajma'atil ummatu ala najasatil madi wal wadi. Ulama sepakat akan najisnya air madi. Jadi air itu madi adalah najis. Nah, dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama dan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencuci, ya, kemaluan yang mengeluarkan air madi tersebut. Nah, dan ini juga kesepakatan yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa huwa najisun bittifaqil ulama. Air madi itu najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akan tetapi najisnya air madi dia bersifat najasatun mukhaffafah, najis yang ringan, sehingga apabila pakaian terkena air madi, maka dia tidak perlu mencucinya, akan tetapi sekedar memercikannya. Itu apabila pakaian kita terkena air madi. Adapun maaf kemaluannya, maka dia wajib untuk mencucinya. Sementara ya, pakaian dalamnya yang terkena atau celananya atau sarungnya yang terkena, maka cukup dia sekedar membasuhnya saja, tidak perlu mencucinya. Sekedar dia percikan saja, maka itu sudah cukup. Nah, kenapa seperti itu? Wallahu alam. Ya, karena air madi ini termasuk dari air yang terkadang keluar dan sering keluar, terutama pada orang-orang yang hal tersebut terjadi pada dirinya. Seperti dalam hadits ini Ali bin Abi Thalib mengaku bahwasanya dia banyak mengeluarkan air madi. Nah, hingganya beliau bertanya akan hal tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi perintahkan kepada Ali untuk berwudu. Nah, ini juga menjadi dalil bahwasanya keluarnya air madi adalah pembatal wudu. Keluarnya air madi adalah pembatal wudu, sehingga dia wajib mencucinya, ya, yaitu mencuci kemaluannya, kemudian setelahnya dia berwudu, tidak perlu mandi. Berbeda dengan air mani. Kalau air mani, ya, apabila keluar, maka dia mewajibkan seseorang untuk mandi. Mewajibkan seseorang untuk mandi, baik keluarnya karena hubungan suami istri atau karena mimpi basah, maka dia wajib untuk mandi. Kalau air madi tidak harus mandi, sekedar wudu saja. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Sahal bin Hunayf. Beliau pernah berkata, kuntu alqa minal madi shiddatan. Aku ini, kata beliau, juga termasuk orang yang banyak mengeluarkan air madi. Fa'ukthiru minhul iqtisal. Maka aku pun sering mandi, karena beliau beranggapan kalau keluar air madi harus mandi. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda kepadaku, innama yujzika min dzalikal wudu. Sesungguhnya cukuplah bagimu kalau keluar air madi, yaitu berwudu saja, tidak perlu sampai mandi. Nah, qultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi? Kemudian Sahal bin Hunayf tanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan pakaianku atau kainku yang kena air madi itu? Bagaimana ya Rasul? Apakah juga harus dicuci?
Maka Rasulullah mengatakan, innama yakfika kaffun min ma'in tamdah bihi min thawbika haitsu tara annahu asaba. Kata Rasulullah, cukuplah bagimu dengan kamu mengambil air yang ada di telapak tanganmu, kemudian percikkanlah dengan tanganmu tersebut kain yang mengenai air madi tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadits yang mulia ini terdapat banyak pelajaran yang kita bisa ambil sebagai faidah. Hal yang pertama, di dalam hadits ini bolehnya seseorang itu mengabarkan sesuatu yang mungkin hal tersebut membuat orang malu. Tetapi kalau dalam urusan agama, seseorang tidak boleh malu-malu, karena dia butuh tahu tentang hukum agama, ya kan? Makanya seperti kata sebagian sahabat, ya, bahwasanya innallaha la yastahi minal haqq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Sehingga seorang itu tidak perlu malu untuk menanyakan sesuatu perihal tentang agamanya, walaupun pada perkara tersebut ada hal yang membuat orang malu. Nah, seperti di sini kan Ali bin Abi Thalib terus terang beliau, aku ini laki-laki yang banyak mengeluarkan air madi, iya kan? Nah, beliau terus terang dan beliau ingin tahu hukumnya. Iya, beliau ingin tahu hukumnya. Sama seperti salah seorang sahabat wanita datang kepada Nabi menanyakan hukum yang berkaitan dengan perempuan. Beliau mengawali pertanyaannya dengan mengatakan, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati min guslin idza hiyah talamat. Apakah wanita juga wajib mandi apabila dia mimpi basah? Ini pertanyaan sahabiat kepada Rasulullah. Maka kata Nabi, na'am idza ra'atil ma'. Iya, apabila dia melihat air. Menunjukkan bahwasanya wanita pun bisa mimpi basah sebagaimana laki-laki bisa mimpi basah. Nah ini sahabiat wanita ini ketika menanyakan hal tersebut, ada sebagian wanita di sana yang menutup wajahnya karena malu. Iya. Nah, maka seseorang tidak perlu malu, ya, untuk hal yang berkaitan dengan urusan agama, sebab dia perlu tahu hukumnya. Iya. Dan menanyakan hal tersebut, ya, agar dia bisa paham, naam, dan dia bisa mengamalkannya. Apalagi kalau berkaitan dengan ibadah. Nah, ini kan air madi, kalau dia najis, nah ini kan bisa merusak sholat kita apabila kita tidak tahu bahwasanya itu najis, iya kan? Nah, dengan adanya berita ini, adanya hadits ini, kita bisa tahu bahwa air madi itu ternyata air yang najis, sehingga kalau keluar membatalkan wudhu, dan sekaligus kalau misalnya itu keluar di saat sholat, itu tentu membatalkan sholat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, walaupun dalam ungkapan-ungkapan, ya, yang misalnya berkaitan dengan melakukan hubungan atau berkaitan dengan air mani atau madi, ini mungkin diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang tidak terlalu vulgar, iya, tetapi dengan kiasan-kiasan saja. Nah, yang penting orang bisa paham maksudnya ke situ. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian dari hadits ini pula ulama menegaskan bahwasanya air madi apabila keluar, maaf, dari kemaluan misalnya, apabila keluar maka dia wajib mencucinya dengan air. Dan tidak cukup kalau sekedar mengusapnya dengan kain, tisu, atau semisal itu. Tidak cukup, dia harus mencucinya. Iya, sebab Nabi perintahkan,
ya, Nabi SAW perintahkan ighsil dzakarok, cucilah, basuhlah, atau ya cucilah kemaluanmu. Ini nas dari Nabi, dan tidak berlaku dalam hal ini hukum ya berkaitan dengan istijmar, bersuci menggunakan batu, tisu atau semisalnya. Kalau yang keluar adalah air seni ya, maka boleh membersihkannya dengan menggunakan tisu. Iya, itu boleh. Tetapi kalau air madhi tidak boleh. Kalau hanya dengan tisu, harus dengan air. Nah, ini sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, dan juga ditarjih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya terkait dengan hukum ini. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari hadits ini pula ulama menegaskan ya bahwasanya tatkala Ali bin Abi Thalib memberitahukan perkara ini melewati sahabat yang lain, Al-Miqdad ibnul Aswad. Artinya apa? Beliau tidak langsung bertanya kepada Nabi, tapi melalui perantara. Nah, ini menunjukkan bolehnya itu, titip pertanyaan. Boleh yang seperti itu, walaupun tidak secara langsung. Nah, Ali bin Abi Thalib beralasan kenapa beliau tidak tanya langsung kepada Nabi, padahal kan beliau sangat dekat dengan Nabi, beliau menantunya Nabi, beliau sepupunya Nabi. Tapi beliau merasa malu disebabkan Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Nabi, adalah istri beliau. Nah, ini kan ketika beliau langsung mengutarakan bisa saja, tetapi beliau merasa malu. Nah, ini sama mertua sendiri ini, ya kan? Nah, beliau merasa malu, akhirnya beliau radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu minta kepada sahabat yang lain untuk menanyakan perihal itu. Nah, untuk menanyakan perihal itu. Iya, artinya jamaah sekalian, kita boleh saja malu, tapi jangan sampai malu kita tersebut membuat kita terhalangi dari menuntut ilmu. Tidak boleh. Karena kata ulama, la yunalul ilmu al mustahyi wal mustakbir. Ada dua orang yang tidak dapat ilmu. Yang pertama orang sombong, yang kedua orang yang pemalu. Anda dapat ilmu dua orang ini. Kalau yang sombong, dia merasa, oh ilmu saya lebih tinggi, saya tidak perlu hadir di majelis ilmu. Orang yang malu-malu, dia simpan, dia malu bertanya, tidak mau bertanya, akhirnya juga tidak dapat ilmu. Nah, makanya kalau dalam urusan agama, tanyakan apapun yang perlu kita tanyakan, jangan malu-malu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian terkait dalam urusan suami istri, ya, maaf, urusan ranjang, ya, maka dari perkara yang syariat mengaturnya, dari perkara ya yang tidak sepantasnya dia lakukan ketika dia mengumbar atau menceritakan ya hubungannya bersama istrinya diranjang. Ini dari perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, karena itu bersifat rahasia. Ya, antara suami dan istri. Tidak boleh dia bercerita dengan kawannya, tadi malam saya melakukan begini dan begini dengan istriku. Nah, atau si istri juga ngomong sama temannya, tadi malam aku begini juga. Nah, ini tidak sepantasnya. Iya, dalam hadis dikatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilah yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya nanti di sisi Allah pada hari kiamat, ya, adalah orang yang dia menyetubuhi istrinya, ya, atau sebaliknya. Kemudian setelah itu keesokan harinya dia pun menyebar-nyebarkannya kepada orang lain. Nah, ini dari orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, kata Nabi, nanti pada hari kiamat. Iya, nah, maka yang seperti ini rahasia-rahasia ranjang tidak sepatutnya untuk diceritakan, apalagi disebarkan kemana-mana.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari hadits ini pula ulama mengambil faidah, ya, bahwasanya air madi atau keluarnya air madi dia adalah naqidun lil wudu. Dia adalah pembatal wudu, ya. Dan ini sudah kita singgung tadi di awal pembahasan. Nah, kemudian juga, ya, seseorang hendaknya menjaga hubungannya, dengan istri dan siapa yang menjadi keluarga istrinya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menjaga hubungannya dengan Rasulullah SAW yang merupakan ayah dari istri beliau. Nah, ya, sebagaimana seseorang berbuat baik kepada orang tuanya sendiri, maka dia pun hendaknya berbuat baik kepada orang tua istrinya, yaitu mertuanya. Nah, dia berbuat baik kepada orang tuanya dan dia berbuat baik kepada mertuanya. Iya, karena itu pun adalah bahagian dari orang tuanya. Walaupun beda memang hak orang tua dengan hak mertua. Itu berbeda. Hak orang tua kandung lebih besar tentunya. Tetapi haknya mertua juga ada. Iya. Nah, dia pun harus memuliakannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selesai hadis ini, kita berpindah pada hadis yang berikutnya. Kata Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, an Abbad ibni Tamim an Abdullah ibni Zaid ibni Asim an Abdullah ibni Zaid ibni Asim Al-Mazini radhiyallahu an. Dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Semoga Allah meridhoinya. Ini sahabat yang meriwayatkan hadits ini. Bernama Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Ansari. Ada dua sahabat terkenal, ya, yang bernama Abdullah bin Zaid. Yang pertama sahabat ini Abdullah bin Zaid bin Asim. Ada lagi satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, dan beliau bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Nah, itu yang meriwayatkan hadis tentang azan. Nah, adapun sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari yang meriwayatkan hadis ini, beliau sahabat Ansar, sahabat yang tinggal di Madinah. Iya, ibu beliau bernama Ummu Umarah. Ummu Umarah. Beliau dan kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, ya, masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyaksikan perang Uhud dan setelahnya dari perang-perang yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Ini sahabat Abdullah bin Zaid ibn Asim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Nah, beliau mengatakan, qala syukiya ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, telah diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu, seorang laki-laki. Nah, di sini tidak disebut siapa laki-laki di sini, dan diterangkan bahwa laki-laki di sini maksudnya adalah Abdullah bin Zaid bin Asim sendiri yang meriwayatkan hadits ini. Jadi diadukan kepada Nabi, ya, ada seorang laki-laki yang menyangka annahu yajidu syai' fi shalah, bahwa dia mendapati sesuatu di dalam salatnya. Apa yang mesti dia lakukan? Ya, ini maksudnya dia mendapati sesuatu, dia ragu-ragu. Ya, ini jangan-jangan salat saya batal ini. Atau dia seakan-akan ada hal-hal yang membuat dia ragu, ya, apakah salat saya masih sah atau batal. Maka kata Nabi SAW, la yansorif, jangan kamu berpaling, jangan kamu membatalkan salatmu
hatta yasma'a sautan, hingga kamu mendengarkan suara, au yajidarihan, atau kau mencium bau. Iya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi hadits ini menerangkan tentang jawaban Nabi akan seseorang yang datang kepada beliau bertanya tentang urusan ini, tentang permasalahannya, bahwa dia menyangka akan sesuatu di dalam sholatnya. Maksudnya ada keluar hadas tapi masih ragu, sifatnya masih ragu, belum meyakinkan. Beda kalau dia keluar hadas memang meyakinkan. Ini ragu-ragu, keluar atau enggak ini, ya kan, keluar atau enggak ini. Nah, maka Nabi SAW memberikan kaidah, kau enggak usah batalkan sholatmu. Kenapa? Karena ragu-ragu itu hendaknya dibuang. La yansorib, jangan kau berpaling dari sholatmu sampai kau yakin. Salah satu keyakinan itu apa? Nabi sebutkan contohnya, kalau kau dengar suara atau kau cium bau, nah, berarti kau berhadas itu. Nah, ini contoh, bukan artinya hanya dua patokan ini saja kita menilai najis atau tidak, enggak. Ini salah satu contoh yang disebut oleh Nabi, ya. Intinya kalau kamu yakin keluar hadas baru kau batalkan. Kalau ragu-ragu itu hendaknya dibuang. Paham ini? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, hadits ini merupakan dalil akan kaidah yang sangat besar di dalam agama kita, yaitu kaidah yang berbunyi la yazulu al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan karena ada keraguan. Ini kaidah dalam urusan agama, dan ini banyak cakupannya dalam permasalahan-permasalahan fikih. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dikalahkan hanya karena ada keraguan. Taib. Kasusnya tadi dalam sholat, dia kan yakin kan, tadi sudah berwudu dan dia sholat dalam keadaan dia bertaharah. Muncul keraguan, jangan-jangan saya berhadas ini, jangan-jangan saya berhadas ini. Nah, keraguan ini harus dibuang, jangan dia ikuti. Iya, jangan dia batalkan sholatnya. Nah, jangan dia batalkan sholatnya. Ini tuntunan Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena seseorang kalau mengikuti yang ragu-ragu, ini bisa saja menimbulkan was-was dalam dirinya. Dan was-was itu kebanyakannya dari setan. Was-was itu kebanyakannya dari setan. Nah, yang seperti itu jangan dihiraukan. Ulama mengatakan untuk menghilangkan penyakit was-was jangan dihiraukan. Iya. Ketika misalnya kita sudah berwudu, kemudian muncul keraguan, jangan-jangan tadi wudu saya kurang pas tadi itu. Jangan-jangan masih tadi itu. Dibuang itu, dibuang. Jangan dihiraukan. Iya. Yakin saja bahwa tadi saya sudah wudu dan wudu saya sah. Sama ketika kita sholat. Selesai sholat muncul keraguan, jangan-jangan tadi saya, jangan-jangan ini dibuang. Yakin saja sholatmu sah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebab kalau kita mengikuti sesuatu yang meragukan, ini memberatkan kita, ya kan? Akhirnya orang pernah saya temukan orang seperti ini, Pak. Ya, dia berwudu itu sampai 1-2 jam di dalam WC berwudu. Kenapa? Was-was tadi. Nah, ini sudah parah karena sudah dihantui oleh syaitan sampai 1-2 jam cuman wudu aja itu. Nah, sebab dia ketika selesai wudu, kayaknya masih tadi, wudu lagi lah. Selesai wudu, kayaknya seperti itu terus. Was-was. Ini dari syaitan yang seperti ini. Caranya untuk mengatasi yang seperti ini, jangan dihiraukan. Ketika dia sudah sekali berwudu, sah, anggap itu sah. Kalaupun misalnya ternyata memang kurang wudunya, memang ada sesuatu yang hilang di dalam wudunya, insya Allah dimaafkan. Karena syariat kita ini mudah, Pak. Syariat kita ini apa? Mudah, bukan syariat yang menyulitkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat al-haraj. Iya, beban yang berat, kesulitan, masyaqqah
di dalam agama ini. Tidak ada rasa berat di dalam beragama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh menentang atau dibatalkan dengan adanya keraguan. Ini sebenarnya bukan hanya dalam masalah taharah saja. Dalam masalah sholat iya, dalam masalah zakat iya, dalam masalah pernikahan iya. Seseorang misalnya, ini kasus juga, ketika misalnya dia sudah menikah dengan istrinya. Nah kan kita tahu ada hukum talak Pak, hukum cerai. Talak itu kalau talak 1, talak 2 disebut masih talak ya yang boleh untuk rujuk, talak raj'i namanya. Tapi kalau sudah talak 3, jatuhnya talak bain, cerai sudah itu. Ya kan kalau seorang misalnya ya cekcok dengan istrinya, dia talak, kamu saya talak. Talak itu artinya cerai, kamu saya cerai. Kalau 1 kali masih boleh rujuk. Ya, kalau misalnya dia sudah tenang-tenang, rujuk lagi sama istrinya. Tapi sudah jatuh 1 talak. Kemudian nantinya bertengkar lagi, suaminya tidak tahan emosi, dia jatuhkan lagi talak. Kamu saya talak, kamu saya cerai. 2. Nah, 2 ini sudah waspada sudah ini. Iya, masih bisa rujuk juga karena masih talak 2. Nah, kalau sudah talak 3, ya sudah 3 kali dia talak, kamu saya cerai lagi, ini sudah talak bain. Dia tidak boleh rujuk lagi dengan istrinya. Tidak boleh rujuk, itu wajib pisah. Kalau misalnya dia mau rujuk lagi bagaimana Ustaz? Dia mau rujuk lagi tidak boleh sampai sang istrinya ini, mantan istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang lain, kemudian cerai, baru dia boleh nikahi lagi. Nah itu berat hukum talak itu Pak. Nah berbeda kalau khulu, istri yang menggugat cerai, nah itu masih lebih ringan. Boleh bagi dia untuk apa? Untuk rujuk, walaupun dah harus si istri menikah lagi. Ya, dia hanya cukup bawa mahar baru, ya, bawa saksi baru dengan apa namanya wali yang baru, ya, dengan walinya dia menikah lagi. Itu baru boleh. Kalau sekedar khulu itu istri yang menggugat cerai. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah kasusnya begini, ada seorang suami, ya kan, dia ragu. Ini istri saya ini sudah saya talak berapa kali ya? 2 atau 3. Nah, dia ragu kan? 2 atau 3. Kalau masih 2 masih bisa rujuk. Kalau sudah 3 nggak bisa rujuk. Dia ragu 2 atau 3. Yang mana dia ambil? Apakah dia cerai atau tidak? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena hukum asalnya istrinya ya tetap istrinya. Kalau datang keraguan ini kan, ini sudah bukan istri saya lagi atau bukan ini. Keraguan itu dibuang. Dia masih sah menjadi istrimu. Paham ini? Nah, ini kalau datang keraguan. Sekali lagi, ya, keyakinan tidak boleh dikalahkan dengan keraguan. Iya. Keyakinan tidak boleh dikalahkan sekedar dengan adanya keraguan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kasus muamalah, nah ini juga berlaku. Ya, misalnya ada orang berselisih, ya, terkait dengan utang misalnya. Sudah bayar utang atau belum ini? Karena sudah lama utangnya, lupa dia. Nah, hukum asalnya apa? Hukum asalnya yang meyakinkan dia belum bayar utang. Muncul keraguan, kayaknya sudah bayar utang saya itu. Nah, maka yang kayaknya itu dibuang. Berarti hukum asalnya dia belum bayar utang. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang karena ada keraguan. Nah, ini pembahasannya sangat panjang Pak dalam pembahasan fikih itu. Kasusnya sangat banyak. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita kembali pada kasus ini tadi terkait dengan orang yang ragu, ya, orang yang ragu di dalam sholatnya, ya, apakah dia mengeluarkan hadas ataukah tidak? Apakah dia berhadas ataukah tidak? Nah, Nabi tuntunkan apa? Pertahankan keyakinan.
Keyakinannya apa? Kamu sholatmu sah, taharahmu sah. Yang ragu itu dibuang. Nah, berbeda kalau begini Pak. Misalnya ya, seseorang tadi yakin dia berhadas. Tadi habis buang angin misalnya. Habis buang angin, ya kan? Kemudian ketika datang waktu sholat, ya mungkin sudah beberapa lama lah hal tersebut terjadi, ya kan? Pas datang waktu sholat, muncul keraguan. Tadi saya sudah wudhu atau belum ya? Saya ingat tadi, saya yakin tadi saya buang angin. Tapi saya ragu, sudah wudhu atau belum? Nah, ini dia wudhu atau tidak Pak? Yang yakin apa tadi itu? Yang yakin dia berhadas, berarti dia harus berwudhu. Ini kasusnya berbeda kan? Karena yang dia yakini bahwa dia tadi buang angin, ya kan? Berarti berhadas. Ragunya apa? Dia sudah wudhu atau belum? Maka hukum asalnya dia belum wudhu, berarti dia harus wudhu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak ya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kaidah ini. Yang jelas sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya dalam syarah Muslim, beliau mengatakan, "Wa hadzal haditsu aslun min usulil Islam." Hadis ini merupakan hadis pokok yang menjadi kaidah dari kaidah-kaidah di dalam Islam. Wa qaidatun 'azimah min qawaidil fiqh, dan dia merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah fikih. Wa hiya annal asya yuhkamu bi baqaiha ala usuliha hatta yatayaqqana khilafa dzalik. Di mana sesuatu itu, segala sesuatu itu dihukumi tetap di hukum asalnya ya sampai datang keyakinan yang menyelisih hal tersebut. Nah, wala yadurru syak at-tari 'alaiha, dan ragu itu tidak memudaratkan. Keraguan yang muncul itu tidak memudaratkan keyakinan, dan jangan sampai dikalahkan keyakinan ini oleh keraguan. Nah, ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga dari hadis ini ya kita bisa mengambil banyak manfaat dari pembahasan-pembahasan hukum di dalam Islam, termasuk kaidah ya istishabul hal, ya tetapnya hukum asal suatu keadaan. Ya, ini juga dibahas oleh para ulama. Nah, ya seseorang misalnya meragukan pada air, ini airnya najis atau suci ini. Ketika dia tahu asalnya air tersebut suci, kemudian muncul keraguan, ini tadi tercampur dengan najis atau tidak ini? Ragu ya kan? Ragu. Maka keraguan sekali lagi dibuang. Iya, dia mengamalkan sesuatu yang meyakinkan. Nah, kalau kita punya kaidah seperti ini, insya Allah taala tenang kita dalam beragama. Yang ragu-ragu harus dibuang. Yang meyakinkan itu yang diamalkan. Ya kan? Nah, ini mudah jadinya beragama itu, tidak sulit. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Ya, wala yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang itu memberat-beratkan dirinya dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Nah, kemudian jamaah sekalian, hadits ini juga menerangkan kepada kita bahwa seseorang itu jangan sampai mengikuti was-wasnya setan. Dan terkadang setan itu memberikan was-was kepada manusia. Makanya dalam Quran itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jin itu, setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan was-was ke dalam dada manusia. Nah, khawatirnya ya kalau dia terus ikuti bisa tambah parah. Nah, kalau ini mungkin baru dalam urusan ibadah ya. Tapi syaitan itu pintar Pak. Nanti lama-kelamaan dalam urusan akidah kita lagi dia ganggu. Sebagaimana kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW ya, bahwasanya setan itu datang kepada salah seorang dari kalian. Setan itu pintar. Dia tanya kepada orang yang dia goda ini. Ini dalam hadis ya.
Kata syaitan kepada orang ini, siapa yang menciptakan langit? Yang menciptakan langit Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Yang menciptakan bumi Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Yang menciptakan matahari Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Terus ditanya seperti itu sampai setan berkata, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini yang diinginkan oleh syaitan, supaya kita pun akhirnya ragu. Kalau orang yang ragu, oh iya ya, siapa yang menciptakan Allah kalau begitu? Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini was-was setan. Kata Nabi, kalau kamu sampai pada taraf ini, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya jangan sampai diikuti terus. Bisa kafir kita, Pak, kalau seperti itu. Ya kan? Kalau sampai mengatakan Allah diciptakan juga. Allah itu Maha Pencipta. Iya. Dan kata Nabi, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sudah cukup. Kemudian kata Nabi, diam, jangan diteruskan lagi. Bahaya sudah itu kalau diteruskan lagi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu musuh kita yang nyata. Iya. Oleh karenanya kita wajib untuk waspada dari tipu daya syaitan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh kamu. Setan itu tidak suka dengan orang yang beribadah. Ada dilihatnya orang yang beribadah, dia mengambil kesempatan, ya kan? Dia ambil kesempatan, dia goda dan dia goda terus. Makanya Nabi SAW sebutkan bahwasanya ada setan yang memang ya ahli dalam menggoda orang yang sholat. Namanya Pak Khonzab. Setan bernama siapa? Khonzab. Nah, setan ini yang bernama Khonzab ini, ketika orang mau sholat dia datang. Ketika azan dikumandangkan, dia lari terbirit-birit. Tidak mau dia dengar suara azan itu. Ketika suara azan sudah selesai, dia datang lagi. Ketika qomat dikumandangkan, dia lari lagi terbirit-birit. Ketika selesai qomat, dia datang lagi. Kemudian setan itu membisikkan ke dalam hati manusia, ingatlah ini, ingatlah itu. Nah, sehingga kita sholat itu pun tidak pernah khusyuk dalam sholat kita. Sholat itu kan sebentar aja, tetapi khusyuknya untuk bisa khusyuk sulitnya minta ampun, ya kan? Karena setan ini Pak, si Khonzab tadi itu, ya kan? Nah, ini yang menggoda manusia sehingga ya manusia itu pun lalai di dalam sholatnya. Nah, setan tidak akan tinggalkan, termasuk dalam taharah tadi juga, dalam sholat itu juga, ya kan? Ketika misalnya kita yakin kita sudah bersuci, ya setan membisikkan, tadi kurang itu anumu tadi, wudumu tadi masih belum sempurna itu, tadi itu ada hadis keluar itu, setan membisikkan begitu. Kata Nabi SAW apa? Tuntunan dalam syariat apa? Jangan dihiraukan. Iya, jangan dihiraukan, jangan diikuti. Kalau kita ikuti, begitu terus kita nantinya. Nah, ini rawan terkena penyakit was-was. Itu sudah jadi penyakit itu Pak. Sudah jadi penyakit. Saya pernah temukan orang yang begitu. Ya, saya pernah temukan orang begitu. Sulit sekali dia beribadah. Ya, sehingga dia itu beribadah nanti di akhir-akhir baru dia bisa beribadah. Nah, tidak bisa dia bersama imamnya. Tidak bisa dia sholat tepat waktu. Karena tadi. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini dua hadis yang kita bacakan terkait dengan pembahasan ya hukum seputar air madi dan selainnya, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ba'da salat isya insyaallah. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.